melalui kasus Andri, harapan besar kita, harapan kita bersama ke depannya, kita mampu lebih besar. Karena kita tahu situasi ekonomi makin parah, situasi politik elit kita makin ambruk, makin rusak. Dan Prabowo tidak pernah memiliki sikap yang jelas. Dan rejim tidak punya memiliki sikap yang jelas. Sampai detik ini, Prabowo tidak pernah menyatakan statement terkait Andri Yunus. Para kapital, bukan segelintir orang yang hari ini mengatur negeri kita hanya untuk sebagai merusak kekayaan alam kita, merusak tatanan kehidupan rakyat, bahkan merusak sistem tatanan ekonomi, politik, sosial, budaya. Hidup korban, jangan diam, jangan diam. Baik kawan-kawan semua, terima kasih banyak malam hari ini. Kita semua melakukan refleksi sekaligus dukungan politik kita, bukan sekedar moral ya. Yang terjadi negara melakukan kita adalah gerakan politik otoritarianisme bagi kita. Hari ini negara sudah bertindak sangat otoriter. Kita kembali lagi kepada era 28 tahun lalu atau 27 tahun yang lalu. Kita tahu betul bahwasannya kelakuan negara di tengah masifnya Bung Andri menolak undang-undang TNI. Kita tahu betul aktivitasnya melakukan jihad terkait terhadap undang-undang TNI yang kita tahu mereka hari ini sangat ribut, sangat berisik di sektor agraria, di Agrinas, terang-terangan ributnya TNI dan terlibat dalam MBG, terlibat juga dalam Koperasi Merah Putih. Dan ini berbahaya buat supremasi sipil. Kita tahu betul ketika akhir-akhir ini pihak kepolisian juga coba-coba mengembalikan marwah supremasi sipil, tapi kita tahu juga dua-duanya sama-sama pembunuh. Yang kita tahu betul bahwasannya 27 tahun terakhir reformasi ini mungkin yang paling menakutkan. Memang kita tahu betul rejim yang hari ini memimpin kita juga rejim yang tangannya berdarah, rejim yang punya masa lalu kelam terhadap aktivis. Yang hari ini kita datang ke Komnas HAM dan Komnas HAM juga mengakui bahwasanya Andri sebagai korban adalah pejuang aktivis, seharusnya dilindungi. Tetapi kita tahu, kita juga pernah mengalami. Saya secara pribadi pernah dibacok, cuman kan kita tidak pernah mempublikasikan sebenarnya. Karena kita tahu perjuangan memang yang kita kawan-kawan JM ini kan banyak di tempat agraria, di konflik perkotaan. Nah, situasinya mirip betul. Kita berhadapan sama preman, sama militer, sama tentara. Dan namun ke depannya melalui kasus Andri, harapan besar kita, harapan kita bersama ke depannya, kita mampu lebih besar. Karena kita tahu situasi ekonomi makin parah, situasi politik elit kita makin ambruk, makin rusak. Dan Prabowo tidak pernah memiliki sikap yang jelas. Dan rejim tidak punya memiliki sikap yang jelas. Sampai detik ini Prabowo tidak pernah menyatakan statement terkait Andri Yunus selaku warga negara yang memperjuangkan keadilan. Artinya apa? Jangan sampai keadilan itu mati di tangan rejim yang berdarah, rejim yang punya sejarah kelam terhadap aktivis, sejarah kelam terhadap rakyat Indonesia tersebut. Kita tahu hari ini sekelas ataupun sekelas aktivis kontras Andri Yunus saja diperlakukan seperti itu, apalagi kita sebagai rakyat biasa, bagaimana intimidasinya. Kontras sudah berdiri lama sebetulnya, sudah memperjuangkan, sudah punya jam terbang yang tinggi, yang artinya negara tidak segan-segan melakukan hal itu. Dan kawan-kawan di sini tinggal kita yang mampu memperjuangkan ke depannya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Ke depannya kita sama-sama memperjuangkan, bergandeng tangan untuk meruntuhkan rejim yang fasis, rejim yang otoritarianisme, rejim yang otoritarian. Yang kita katakan hari ini rejim udah sangat sentralistik, menggunakan militer di mana-mana, di berbagai sektor rakyat sipil. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan diam, hidup korban. Jangan diam, hidup korban. Baik, terima kasih. Hidup rakyat! Hidup seluruh gerakan rakyat yang terus bersuara dan melawan. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Nining Elitos. Saya sebagai koordinator Dewan Buruh Nasional Konfederasi Kasbi. Berdiri bersama kawan-kawan, tentu saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk seluruh gerakan rakyat yang hari ini terus bersuara dan tidak pernah tunduk atas kesewenang-wenangan, atas penindasan, atas teror terhadap rakyat. Kemudian kami sebagai organisasi buruh tentu
mengecam atas tindakan teror, mengancam seluruh lapisan masyarakat yang hari ini memberikan kritikan, memberikan suara-suara pedas kepada kekuasaan yang tidak lagi menjalan apa yang menjadi mandat dari konstitusi negara kita. Kita bisa lihat berbagai macam persoalan yang dihadapi rakyat, mulai dari di pelosok-pelosok negeri, rakyat masyarakat adat digusur paksa tanahnya atas nama kepentingan investasi. Para media yang beberapa lalu di Sumatera Utara bersuara karena ada bantuan yang belum didistribusikan, hari ini juga dilakukan teror terhadap rakyat. Kepada kawan Andri sebagai wakil Kontras juga mengalami hal yang sama, disiram air keras. Ini adalah bentuk ketidakberanian kekuasaan menghadapi suara-suara rakyat, karena suara rakyatlah yang mereka bisa duduk di kekuasaan. Seharusnya tuan mereka adalah rakyat, bukan para kapital, bukan segelintir orang yang hari ini mengatur negeri kita hanya untuk sebagai merusak kekayaan alam kita, merusak tatanan kehidupan rakyat, bahkan merusak sistem tatanan ekonomi, politik, sosial, budaya kita, kawan-kawan. Tapi apa yang dihadapi oleh rakyat-rakyat yang berkuasa? Agustus, ribuan rakyat ditangkap karena turun ke jalan. Kaum muda, kaum Gen-Z yang turun katanya dianggap mengganggu. Kenapa yang kemudian para korupsi yang merusak hutan, menyebabkan bencana di Sumatera tidak pernah ditangkap, tidak pernah disiram air keras? Orang kok rakyat bersuara ingin negeri ini benar, kemudian disiram air keras. Ini adalah mengancam kehidupan kita. Kami mengutuk dan sekaligus mendesak aparat segera tangkap dan siapa intelektual sebagai dalang yang membuat hari ini Andri harus terkapar di rumah sakit. Betul nggak kawan-kawan? Kita mendesak, masa sih kejahatan yang membunuh kemudian bisa pakai, katanya aparat hari ini punya alat yang canggih, menggunakan kartu tol saja bisa ditangkap. Ini sudah ada bukti-bukti yang kemudian sampai detik ini kita tidak tahu siapa yang mau ditangkap oleh aparat. Kita mendesak kepada aparat segera tangkap dan siapa dalang yang menyiram air keras, karena ini adalah bentuk teror mengancam seluruh rakyat agar tidak bersuara, agar tidak mengkritik kekuasaan yang zalim, kekuasaan yang rakus, kekuasaan yang merusak semua tatanan kehidupan kita. Kita minta nih Pak, segera tangkap tuh Sumatera yang hari ini masih gelap. Gak butuh kita dana 17T yang ke luar negeri itu. Sumatera, saya asal dari Sumatera yang hari ini masih banyak gelap gulita, belum ada punya tempat tinggal, masih di tenda-tenda, itu aja yang diprioritaskan. Hutan-hutan yang rusak, dikeruk itu segera dikembalikan agar rakyat bisa hidup dengan tenang. Ini 17T ke luar negeri. Ngapain itu untuk hal-hal kayak gitu ya kan? Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh yang hari ini juga belum terjadi perbaikan, tapi kok suara rakyat yang mengkritik kekuasaan, baik itu regulasi tentang undang-undang TNI dan yang lain, harus menderita di rumah sakit. Ini adalah bentuk apa ya? Tadi kalau dibilang bentuk kepengecutan. Kalau kami yang kemudian keliru mengkritik, ya duduk dong kami bersama. Jangan hanya bilang ini teror, tapi dalam sudah berapa hari dari sejak tanggal terjadi sampai hari ini kita belum tahu siapa yang ditangkap, siapa tersangka, siapa dalang intelektualnya. Betul nggak? Segera tangkap ya Pak. Jangan kalau yang Gen-Z kaum muda, suara rakyat turun ke jalan cepat banget ngandang nih. Sekarang sudah ada sebagian yang bebas, bahkan tidak bersalah. Gimana nih tanggung jawab negara, aparat untuk kemudian atas tindakannya? Jangan kalau kemudian, jangan pilih kasih tebang pilih. Kalau aparat tidak menangkap segera dan mengungkap intelektual, ya jangan salahkan rakyat menduga bahwa itu adalah bagian dari kekuasaan. Betul nggak? Masa rakyat hanya untuk mengkritik harus kehilangan nyawa sih? Katanya satu nyawa manusia itu sangat berharga, tapi nyawa-nyawa manusia yang mengkritik kekuasaan yang harus
berhadapan dengan berbagai macam teror. Kita sudah banyak mengalami teror dan ancaman. Dari omnibus reformasi di korupsi, hilang berapa pemuda nyawanya karena berjuang untuk agar negeri ini benar. Terus kemudian omnibus law, undang-undang cipta kerja. Waktu itu banyak terjadi tragedi, juga kehilangan nyawa, bahkan ditangkap. Sampai hari ini pelakunya juga tidak pernah dihukum. Jadi kita bertanya kepada kekuasaan hari ini, mereka mengabdinya kepada tuan-tuan modal yang hanya ingin merusak tatanan negara, atau mereka cinta terhadap bangsa dan rakyat Indonesia? Kalau mereka cinta terhadap rakyat dan bangsa Indonesia, yang katanya NKRI harga mati, ya buktikan dong. Jangan bilang Pancasilais, tapi isi dari Pancasila, perilakunya semua terbalik dari hal itu. Justru kitalah yang kemudian mempertahankan bagaimana Pancasila itu berdiri dan tetap berlaku untuk rakyat Indonesia. Mereka klaimnya ngomong Pancasilais, tapi perilakunya biadab terhadap rakyat yang bersuara. Mereka bilang cinta terhadap bangsa, yang merusak hutan, yang merampas tanah masyarakat adat, yang memperkosa perempuan, bahkan banyak para buruh di pabrik-pabrik ditindas, dihisap, di PHK. Apa pembelaan terhadap kekuasaan? Saya sebagai saksi sering berjuang bersama kawan Andri di jalanan, hari Kamisan, bersama buruh, bahkan berbagai macam momentum. Anak muda yang begitu cinta terhadap bangsa, agar kemudian tidak dirusak, agar tidak dinikmati hanya orang-orang rakus, kemudian dia harus berhadapan dengan teror, mengancam dengan menyiram dengan air keras. Itu bukan buat manusia. Manusia disiram kayak gitu pasti bahaya kan gitu. Coba siram tuh yang rusak hutan di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, yang korupsi, bahkan yang triliunan sampai hari ini. Coba dikasih hukuman kayak gitu. Kita nuntut begitu aja kalau kekuasaan hari ini. Tapi kita sekali lagi mendoakan agar kawan Andri semoga lekas sembuh dan tetap berjuang di tengah-tengah rakyat. Dan sekaligus kita harus menjaga api perlawanan secara bersama-sama. Solidaritas harus kita bangunkan secara terus-menerus. Kita buatkan kegiatan di berbagai macam kota dan daerah, mendesak agar kekuasaan segera tangkap dan adili tidak hanya pelakunya, tapi dalang intelektual pelaku yang kemudian menyuruh orang Andri menjadi korban. Hidup korban! Jangan diam! Jangan diam! Lawan! Hidup korban! Jangan diam! Jangan diam! Lawan! Baik, terima kasih. Apresiasi sekali lagi kepada seluruh gerakan rakyat, walaupun sebagian besar kita tahu ini menjelang momentum Lebaran, masih sudah banyak orang pulang kampung, bahkan masih ada yang beraktivitas, tapi kawan-kawan tetap berdiri, berjuang bersama-sama, menyuarakan agar Andri mendapatkan keadilan. Keadilan untuk Andri, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, kawan-kawan. Terima kasih.